berikan, yaitu bantulah sesamamu dengan tulus ikhlas. Saudara tentu bertanya, apa sih maksudnya ketika firman Tuhan berkata membuang roti ke dalam air atau ke sungai? Ramah kepada seseorang dengan hatinya, berkata bahwa kamu tidak akan pernah melihat lagi. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan dari penerima. Atau ketika memberi sedekah pada ahli Taurat yang membutuhkan harus diutamakan. Rabi Beifai ketika mengartikan kata melemparkan rotimu ke permukaan air, dia menjelaskan, jika Anda ingin beramal, lakukanlah bersama mereka yang bekerja keras mempelajari Taurat Tuhan. Karena air yang disebut di sini tidak lain hanyalah firman Tuhan. Sebagaimana dinyatakan, siapapun yang haus, pergilah ke air. Saudara bisa coba membandingkan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Salam saudara. Kita bertemu kembali dalam channel Edukasi Kristen. Channel beriman dengan logika yang sehat. Saudaraku, dalam kesempatan yang indah ini, kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Lemparkanlah rotimu ke air, maka setelah lama engkau akan mendapatkan kembali. Saat ini tema yang akan saya berikan yaitu bantulah sesamamu dengan tulus ikhlas. Saudara tentu bertanya, apa sih maksudnya ketika firman Tuhan berkata membuang roti ke dalam air atau ke sungai? Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, di situ jelas mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkan lama setelah itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Allah kita yang ajaib. Sebelum saya melanjutkan akan materi tayangan ini, saudara bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan Alkitab saudara, dan mempersiapkan buku catatan saudara. Supaya jikalau ada ajaran-ajaran yang benar, yang itu sangat berarti bagi hidup saudara, saudara bisa mencatatnya. Baiklah saudara, mari kita mulai saja di dalam pembahasan. Saya akan memberikan nat asli dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama. Sebuah farse, di situ firman Tuhan mengatakan, lemparkanlah rotimu ke air. Ada kata salah lahemeka, alpeneka hamayim. Saya ulangi sekali lagi saudara. Ada farse, lemparkanlah rotimu ke air. Di dalam teks aslinya dikatakan salah lahemeka alpeneka hamayim. Kita akan menyimak satu persatu dari setiap kata di sini. Kata salah diartikan dia mengirim atau mengirimkan. Dalam beberapa terjemahan mengartikan melemparkan atau memberikan. Sedangkan kata hamayim yang biasa diartikan air, namun saudara, dalam kasus ini diartikan perarian atau lautan, atau orang-orang yang bekerja yang berhubungan dengan perairan. Kata perairan di sini juga termasuk di dalamnya orang-orang yang ada di dalamnya, yang bekerja di dalamnya, yang setiap hari di dalam kehidupannya mengandalkan mata pencariannya dari perairan. Saudaraku, untuk kita lebih jauh lagi menyimak dalam kitab Targum Aramik, Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama.
Dalam Targum Aramik Pengkhotbah pasal yang 11 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian, berikanlah makananmu yang cukup kepada orang miskin yang belayar di permukaan air dengan perahu-perahu, karena jauh di sana engkau akan memperoleh upah di dunia ini dan di dunia yang akan datang. Tentu dalam hal ini kita pun patut dan boleh bertanya, lalu apakah membuang air atau membuang roti? Tentu dalam hal ini kita pun boleh dan patut bertanya, lalu apakah maksud membuang roti di sini merupakan tindakan nyata ataukah hanya tindakan harfiah? Tindakan nyata adalah sebuah tindakan yang sungguh-sungguh terjadi. Di mana saudara, menurut Rasi, melemparkan roti ke air, berbuatlah baik dan ramah kepada seseorang dengan hatinya, berkata bahwa kamu tidak akan pernah melihat lagi. Berbuat baiklah tanpa mengharapkan balasan dari penerima. Atau ketika memberi sedekah pada ahli Taurat yang membutuhkan, harus diutamakan. Dikatakan dalam Gemara yang ditulis di dalam kitab Bava Kamma pasal 17a menyatakan bahwa Taurat dilambangkan dengan air. Jadi saudara, ketika kamu melemparkan rotimu, lemparkanlah lebih dahulu atau lemparkanlah terlebih dahulu kepada para ahli Taurat yang membutuhkan. Di orang yang melemparkan makanannya ke permukaan air, atau berikanlah sedekah juga kepada orang-orang yang tidak kamu kenal. Lakukanlah bersama mereka yang bekerja keras mempelajari Taurat Tuhan. Karena air yang disebut di sini tidak lain hanyalah firman Tuhan. Sebagaimana dinyatakan, siapapun yang haus, pergilah ke air. Saudara bisa coba membandingkan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang pertama. Sedangkan Rabi Akiva beda dengan Rabi Akiva. Rabi Akiva menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya ketika Rabi ini bertemu dengan seseorang yang berada di lautan. Katanya demikian, ketika saya datang melalui laut, saya melihat sebuah kapal yang tenggelam di laut. Sangat menyesal tentang seorang sarjana Taurat yang berada di dalamnya dan pasti tenggelam. Ketika saya tiba di satu provinsi Kapotekia, saya melihatnya bahwa ia sedang duduk di hadapan saya dan mengajukan pertanyaan. Saya berkata kepadanya, "Anakku, bagaimana kamu naik dari laut?" Lalu ia menjawab dan ia berkata, "Rabi, karena doamu, setiap gelombang melemparkanku ke gelombang lainnya, dan gelombang lain ke gelombang lainnya, hingga membawaku ke daratan kering." Lalu aku berkata kepadanya, "Anakku, amal apa yang telah kau lakukan?" Ia berkata, "Ketika aku menaiki kapal, seorang pria malang menemuiku. Ia berkata kepadaku, 'Berilah sedekah kepadaku,' dan aku memberinya sepotong roti. Ia berkata kepadaku, 'Sama seperti engkau telah memberikan hidupku dengan pemberianmu, demikian pula hidupmu diberikan kepadamu.' Aku membaca tentangnya. Lemparkanlah rotimu ke permukaan air." Secara harfiah, membuang roti ke sungai mungkin terlihat seperti tindakan yang sia-sia. Tapi, dalam konteks kitab Pengkhotbah, ini adalah sebuah metafora atau perumpamaan yang mengandung makna yang mendalam. Roti di sini melambangkan sesuatu yang berharga, seperti waktu, tenaga, dan sumber daya kita yang kita miliki. Sementara membuang ke air bisa diartikan sebagai memberi, berbagi,
atau melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan secara langsung, terutama berbagi kebaikan kepada orang-orang yang bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Baiklah saudara, jika demikian, makna membuang roti ke air dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang pertama adalah ajaran yang penting memberi, berbagi, dan berbuat baik dengan tulus. Meskipun kita tidak langsung melihat hasilnya, percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Suatu hari nanti kebaikan itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang indah, karena Tuhan sedang merajut sebuah pelangi yang indah dalam hidup kita semua. Saudara, jika saudara diberkati, saudara bisa membagikan tayangan ini kepada saudara-saudara kita yang seiman. Jikalau saudara memiliki pendapat atau saudara merasa terberkati, saudara bisa menulis dalam kolom komentar. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.